Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan lab untuk praktek virtual private network. Jadi aplikasi yang kita gunakan FVNG, yang mana aplikasi ini sudah kita atur dan sudah langsung bisa digunakan. Jadi untuk topologi yang akan kita praktekkan, pertama kita akan mengambil mikrotik. Mikrotik di sini kita gunakan 4 Ethernet save. Kemudian kita tambahkan satu mikrotik lagi. Di sini mikrotik, di sini ada juga mikrotik. Tambahkan di sini kita kasih internet A. Di bagian sini kita beri nama internet B. Mikrotik kita beri nama, ini kita kasih nama R1. Di sini kita beri nama R2. Untuk internet A ini kita hubungkan ke R1 menggunakan Ether 1. Jadi ini bisa kita pilih. Untuk R2 ini kita hubungkan ke internet melalui Ether 1 juga. Jadi kita tambahkan satu komputer PC yang terhubung ke R1 melewati Ether 2 dari R1. Tambahkan untuk PC sini, kita hubungkan gunakan Ether 2. Kita kasih keterangan di bagian ini IP yang kita mau gunakan 192.168.10.1. Jadi di bagian R1 Ether 2 ini kita berikan IP 10.1/24. Begitu juga di bagian 92.168.20.1/24. Di sini kita beri IP. Jadi di bagian R1 kita atur nanti DHCP server. Di bagian R2 kita atur juga DHCP server. Jadi di bagian PC ini akan mendapatkan IP otomatis dari R1 melewati Ether 2. Begitu juga di PC kita atur namanya. Di sini kita beri nama PC 2. PC 2. Di sini kita kasih namanya PC 1. PC 1.
PC ini nanti mendapatkan IP otomatis dari Ether 2 melewati R1, begitu juga PC 2 mendapatkan IP otomatis dari R2. Jadi untuk praktek sekarang kita buat internet A ini berada di sekolah kita, SMK 1 Kinali. SMK 1 Kinali. Yang satu lagi SMK, kita kasihlah namanya SMA N1 Kinali. Sekarang kita mau menghubungkan antara SMK dan SMA ini komputer lokalnya. Jadi kalau untuk menghubungkan tentunya kita harus mempunyai infrastruktur tersendiri. Apakah kita dengan cara menarik kabel dari bagian atau dari jaringan SMK N1 Kinali menuju SMA N1 Kinali. Tentu itu akan mengeluarkan kos yang besar, investasi yang cukup besar. Salah satu solusi yang bisa digunakan yaitu menggunakan virtual private network. Jadi kita hubungkan antara PC 1 dan PC 2 ini nanti melalui PPTP server menggunakan menggunakan virtual private network. Protokol yang kita gunakan PPTP server. Jadi sekarang kita coba jalankan router 1 dan kita jalankan router 2. Jadi R1 ini dan R2 ini nanti kita langsung gunakan Mikrotik, langsung kita gunakan Winbox untuk konfigurasinya seperti konfigurasi dasar yang pernah kita lakukan. Sekarang kita coba jalankan Winbox. Kita refresh. Sekarang kita coba buka di bagian R1. Kita double klik. Di sini kita tunggu tampil loginnya. Sini kita jalankan juga. Ini kita posisikan ke samping. Kita lihatkan dua-duanya. Di sini udah jalan admin. Tunggu. Bagian R2, R1 sudah jalan. Sebenarnya untuk konfigurasi bisa kita lakukan menggunakan CLI. Tapi untuk memudahkan kita gunakanlah Winbox. Ini sudah terlihat di bagian Winbox-nya. Di sini kita masuk ke bagian Mikrotik pertama. Ini kita atur namanya terlebih dahulu untuk membedakan identity. Kita beri nama R1. Ya. Di sini kasih nama R1. Yang satu lagi kita jalankan Mikrotiknya. Di sini kita jalankan. Ini coba R1 di sini kita masuk. Kita kasih identitinya menjadi R2. Identity sistem identity R2. Ini R2. Di bagian sebelahnya ini R1. Sekarang kita coba mengatur R1 yang mana tadi. Di sini terlihat ini ada R1.
Di bagian sini ini kita perkecil biar memudahkan kita. Di bagian sini terlihat ada R2. Di bagian Ether 1 ini kita dapatkan secara otomatis ya. Begitu juga untuk Ether 1 di R2 ini kita dapatkan juga otomatis ya. IP-nya 129 yang IP, yang R1 IP-nya 130. Sekarang kita coba menyelesaikan konfigurasi di R1. Untuk IP address ini sudah kita dapatkan secara dinamik. Sekarang kita coba tambahkan IP untuk Ether 2. IP-nya kita sesuaikan dengan topologi ini, berarti 10.1. Jadi di bagian ini kita tambahkan 192.168 10.1/24. Kita pilih Ether 2. Kemudian kita atur DHCP server biar memudahkan kita untuk konfigurasi Ether 2. Langsung kita atur. Selesai. Sekarang kita atur NAT firewall, NAT kita tambahkan. Di bagian out interface ini kita pilih Ether 1. Di bagian action kita pilih masquerade. Untuk konfigurasi NAT di R1 sudah selesai. Sekarang kita coba tes di bagian PC 1. Ini coba kita jalankan. Apakah di PC 1 ini sudah mendapatkan IP otomatis, IP DHCP. Di sini sudah mendapatkan IP. Di bagian Winbox harusnya di bagian DHCP server di sini list sudah ada satu buah PC 1 mendapatkan IP. Jadi di bagian sini sudah mendapatkan IP secara otomatis. Sekarang kita coba atur di bagian R2. Di bagian R2 IP address kita tambahkan 192.20.1/24. Di sini kita atur Ether 2. Sekarang kita atur DHCP servernya. Kita tambahkan Ether 2 next. Sekarang kita tambahkan di bagian firewall NAT, tambah out interface kita pilih Ether 1, actionnya kita pilih masquerade. Sekarang kita coba jalankan PC 2. Kita coba cek apakah sudah mendapatkan IP secara otomatis dari R2. IP DHCP. Di sini sudah mendapatkan IP secara otomatis. Kita lihat di bagian IP DHCP server di list sudah terlihat bahwasanya 20.254 sudah digunakan oleh PC 1. Sekarang kita coba cek internet dari PC 2. Ping 888 connect ke internet. Begitu juga untuk PC 1, kita coba tes ping 8. Sudah connect ke internet. Jadi PC 1 dan PC 2 sudah terhubung ke internet. Sekarang kita mau menghubungkan antara PC 1 dan PC 2. Coba kita tes koneksinya. Ping 268.20.254. Ini tentunya tidak akan terhubung karena yang mana jaringan di PC 1 ini hanya terhubung ke internet. Begitu juga PC 2 terhubung ke internet.
Jadi untuk menghubungkan jaringan lokal ini, kita akan menggunakan yang namanya virtual private network. Jadi akan terbentuk yang namanya tunnel, terowongan antara internet A dan internet B. Untuk konfigurasinya sebenarnya sederhana. Kita coba jalankan di bagian R1. Di sini R1, ini tandanya R1. Kita ambil di bagian PPP. Di bagian sini ada PPTP server. Kita enablekan. Kemudian di bagian profil kita coba tambahkan. Kita tambahkan, kita kasih nama di sini VPN. Local address kita langsung dapatkan dari DHCP server, begitu juga dengan remote address. Sekarang kita tambahkan DNS 8888. Sekarang kita okekan. Sekarang pindah kita ke bagian secret. Ini kita tambahkan, kita coba SMK, passwordnya 12345. Di bagian profil kita beri nama atau kita pilih VPN. Sekarang kita okekan. Sekarang kita coba hubungkan R2 ke R1 melewati atau menggunakan PPTP client. Di bagian interface di sini kita pilih PPTP client. Di bagian dial up ini alamat IP connect ini kita gunakan alamat IP yang digunakan oleh Mikrotik yang terhubung di Ether 1. Di sini IP-nya coba kita lihat IP. Di sini ada 30. 192, 168, 126, 130. Untuk user ini kita gunakan yang sudah kita buat tadi, SMK, dan password kita gunakan 12345. Sekarang kita okekan. Di sini akan terhubung, run. Dan kita lihat di bagian interface di sini sudah terhubung. Ya, ada reconnect di sini. Di sini belum bisa terhubung. Kita coba ping dari PC A. Ini belum bisa terhubung. Kita harus menggunakan routing. Bisa menggunakan routing dinamik dan bisa menggunakan routing statik. Untuk sekarang kita akan coba menggunakan routing dinamik menggunakan OSPF. Sekarang kita atur di bagian routing. Di bagian OSPF ini kita tambahkan network yang ada di kedua router. Sekarang kita coba tambahkan 92 68 10.0/24. Kita tambahkan 192 68 20.0/24. Begitu juga di bagian routing di R2, kita coba tambahkan OSPF bagian network. Kita tambahkan 92 68 10.0/24. Kita tambahkan juga di bagian 92 68 10 20.0/24. Harusnya di bagian interface akan terbentuk point to point. Jadi nanti di bagian routing, di bagian router akan ada nanti DAO. Berarti O di sini dimaksudkan adalah OSPF. Jadi di saat kita mau menguji dari PC1 ping ke PC2, harusnya ini sudah bisa terhubung.
Jadi sudah bisa terhubung. Begitu juga dari PC 2 ke PC 1. Dari PC 2 ke PC 1 ping 92.168 10.254. Jadi antara PC 1 dan PC 2 sudah bisa terhubung melewati tunnel atau terowongan menggunakan protokol PPTP server. Ya. Jadi apabila kita matikan VPN-nya, otomatis OSPF akan hilang dan kita coba ping dari klien ini, otomatis tidak akan bisa terhubung. Jadi di saat kita aktifkan VPN, otomatis klien akan dapat terhubung lagi dengan sini, akan bisa terhubung. Jadi antara PC 1, PC 2 dapat terhubung melewati VPN. Jadi untuk praktek VPN lab materi virtual private network seperti itu nanti yang akan anak-anak Bapak praktekkan. Untuk penjelasannya sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.